Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faroja Insani Zaini, mahasiswa dari Universitas Mataram, Fakultas Hukum, dengan NIM D1A020182. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang wujud kebudayaan dalam unsur-unsur budaya. Sebelum mempelajari wujud budaya dan teori pembentukannya, kita harus memiliki pegangan definisi tentang budaya tersebut. Jadi, apakah itu budaya? Budaya adalah kesepakatan bersama suatu masyarakat mengenai suatu prinsip atau tata cara kehidupan secara umum yang tumbuh untuk diikuti, dipertahankan, dan atau dikembangkan. Koncoroningrat, salah satu tokoh antropologi Indonesia, mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Sementara itu, wujud dari kebudayaan sendiri terdiri dari beberapa sistem yang membentuknya. Seperti diutarakan oleh Koncoroningrat, yang membagi kebudayaan dari 3 wujud, yaitu ide, aktivitas, dan artefak. Pertama, sistem ide. Wujud kebudayaan sebagai sistem bersifat abstrak dan tidak dapat dilihat atau diraba, dan hanya tersimpan dalam pikiran individu dan kelompok penganut kebudayaan tersebut. Bentuknya dalam kehidupan sehari-hari mewujudkan adat istiadat, norma, agama, hukum, dan undang-undang. Misalnya, norma sosial yang tidak ditetapkan namun sepakat diikuti oleh masyarakat agar menjadi kehidupan sosial, hingga tertulis dan ditetapkan oleh negara sebagai payung perlindung hukum bagi masyarakatnya. Yang kedua, sistem aktivitas. Seperti namanya, wujud kebudayaan ini merupakan kegiatan atau aktivitas sosial yang memiliki pola tertentu dari individu dalam suatu masyarakat. Sistem ini dapat terjadi melalui interaksi antar manusia yang berinteraksi dengan sesamanya. Berbeda dengan wujud ide, wujud aktivitas dapat dilihat dan dirasakan langsung kehadirannya. Contohnya adalah upacara perkawinan adat tertentu, kegiatan kampanye untuk mendukung calon pemimpin, dan sebagainya. Setiap upacara adat tertentu pasti memiliki suatu kegiatan yang kontinu atau secara turun-temurun. Yang ketiga, ada sistem artefak. Artefak adalah wujud yang paling konkret dari kebudayaan, berbentuk benda fisik yang bisa dilihat, diraba, dan dirasakan langsung oleh panca indera. Misalnya, wayang golek dari Jawa dan kain ulus dari Batak. Benda-benda tersebut merupakan perwujudan dari ide hingga aktivitas individu dari suatu masyarakat. Terkadang beberapa wujud aktivitas membutuhkan artefak khusus. Begitu pula sebaliknya, tidak hanya adat istiadat, kegiatan kampanye juga biasanya dapat diiringi oleh lambang-lambang partai dari bendera, kaos, dan atribut lainnya. Itulah tadi wujud dari kebudayaan. Sekarang sampailah kita pada unsur-unsur kebudayaan. Satuan terkecil namun dapat berupa unsur besar yang membentuk suatu kebudayaan. Koncoroningrat berpendapat bahwa terdapat 7 unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan yang pertama adalah sistem bahasa. Bahasa adalah sarana berkomunikasi manusia yang sangat dibutuhkan dalam berbudaya. Bahkan, Koncoroningrat berpendapat bahwa bahasa atau sistem perlambangan manusia baik secara tertulis maupun lisan yang digunakan adalah salah satu ciri terpenting dari suatu kebudayaan suku bangsa. Yang kedua, ada sistem pendidikan. Sejatinya, kebudayaan adalah pengetahuan yang diikuti oleh masyarakat penganutnya, sehingga sistem pengetahuan dalam konteks kultural universal sangatlah dibutuhkan. Misalnya, bagaimana sistem peralatan hidup hingga sistem kalender pertanian tradisional yang disebutkan sistem Pranata Mangsa telah digunakan sejak dahulu oleh nenek moyang kita untuk menjalankan pertaniannya. Yang ketiga, sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Unsur kebudayaan berupa sistem ini merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui kelompok sosial. Menurut Koncoroningrat, setiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh aturan-aturan dan adat istiadat dari kesatuan yang ada di lingkungan sehari-hari masyarakat tersebut.
Yang keempat, ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan dan teknologi adalah salah satu unsur kebudayaan yang menjadi perhatian awal dari para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia. Rasanya jelas alasannya, karena peralatan hidup dan teknologi yang mereka gunakan akan banyak memberikan informasi mengenai kehidupan sehari-hari dari masyarakat. Yang kelima ada sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup. Sistem ini menjadi fokus kajian penting dari etnografi. Bagaimana masyarakat mencari mata pencarian atau bagaimana sistem perekonomian mereka dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Sistem ekonomi pada masyarakat tradisional meliputi 1. Berburu dan meramu, 2. Beternak, 3. Bercocok tanam di ladang, 4. Menangkap ikan, dan 5. Bercocok tanam menetap dengan sistem irigasi. Yang keenam ada sistem religi. Emosi keagamaan adalah perasaan dalam diri manusia yang mendorongnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religius. Emosi keagamaan ini pula yang memunculkan konsep benda-benda sakral dalam kehidupan manusia. Yang terakhir ada kesenian. Perhatian antropologi terhadap seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Data yang dikumpulkan berupa deskripsi mengenai benda-benda atau artefak yang membuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. Awalnya teknis pembuatan adalah hal yang paling diperhatikan. Sekiranya itulah sedikit penjelasan dari saya tentang wujud kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.